Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam rekan-rekan sekalian. Kali ini Aswad Gallery akan menyajikan kembali video tentang perakitan klep buang dan klep transfer, atau klep buang disebut juga dengan klep water hammer ya. Nah, seperti ini paralon yang sudah dirakit dengan video perakitan yang sudah saya rekam terdahulu. Kali ini bodi tersebut akan kita pasangi klep buang atau water hammer dan juga klep transfer. Ini adalah paralon kurang lebih 8 cm yang sudah saya potong. Tentunya paralon yang harus kuat ya, boleh merek apapun tetapi yang kualitas baik atau kualitas berstandar nasional Indonesia, dan biasanya iklannya tuh diinjak oleh truk ya 8 cm karena memang lubang ini kedalamannya adalah 4 cm, masing-masing 4 cm, dan keni yang sudah diberi tanda lurus garis dengan bodi pada saat dipasang harus lurus, tanda spidol yang sudah diberikan ya. Lem juga harus benar-benar rata agar ketahanan terhadap detak-detak pompa ini tetap terjaga, karena paralon yang disambungkan ini bukanlah paralon untuk sebagai bodi, tetapi sebagai penyambung antara keni dengan letter T paralon ini ya. Jadi sambungannya harus kuat untuk memperkuat keni yang akan menjadi tampungan pukulan air ya. Pukulannya cukup keras nanti pada saatnya, oleh karenanya pengeleman harus benar-benar merata dan rapat ya. Luruskan tanda yang sudah diberi tanda spidol tadi antara bodi dengan keni ya, ditekan karena ini pada saat dilem biasanya ditempel akan kembali menjauh ya. Nah, itu diluruskan, kemudian dibersihkan bekas-bekas lemnya agar tidak belepotan ya, kelihatannya tidak kotor gitu. Ini yang sebelah lagi sama ukuran paralon seperti yang awal juga, kurang lebih 8 cm. Bersihkan dulu agar pada saat dimasukkan tidak kesulitan ya. Nah, beri tanda lagi garis lurus antara bodi dengan keni. Nah, pada saat dipasang garis yang tercetak dari cetakan pabrik itu biasanya kurang terlihat, sehingga kita tidak ngeh bahwa garis-garis tersebut harus lurus dengan garis yang ada di bagian keni. Bagian bodi dan bagian keni harus lurus ya. Pengeleman ini saya kebetulan habis lem kalengnya, jadi saya belanja di warung terdekat dengan menggunakan lem yang seperti pasta ya kemasannya, tapi lumayan kuat karena ini berada di dalam. Jadi tujuan paralon ini bukan untuk bodi ya, tetapi untuk penyambung keni dengan bodi, untuk merekat saja agar lebih kuat dan tersambung. Insya Allah hasilnya nanti akan tahan terhadap detakan water hammer yang akan memompakan air ke klep transfer ya. Lem secukupnya, kemudian paralonnya juga dilem. Jadi jangan hanya di keni yang dilem, tapi paralonnya pun harus agar benar-benar merata dan hasilnya kuat ya. Baik, jangan lupa luruskan garis dengan garis di bodi ya. Kalau sudah lurus, ditekan yang kuat,
beberapa saat, tidak usah menit, detik saja ya. Padatkan agar benar-benar rapat antara keni dengan letter T atau body. Ya, seperti ini jadinya pemasangan klep water hammer. Ya, ini saya gunakan 2 klep water hammer agar tekanannya lebih kuat menekan klep transfer dan tenaga yang dihasilkan lebih kuat agar mampu naik ke ketinggian. Ini adalah shock drat untuk menyimpan klep water transfer. Mengapa pakai shock drat? Karena pada saat pemakaian yang lama, yang biasanya mengalami kerusakan adalah klep. Oleh karena itu tidak langsung dibuat permanen, tetapi klep transfer ini harus dapat dibuka atau dibongkar pasang. Gunanya agar pada saat ada kerusakan di klep transfer, kita mudah tinggal memutar shock drat tersebut dan klep bisa diganti karetnya, atau mungkin bautnya, atau mungkin juga piringannya. Ya, ini harus diberi lem yang kuat juga karena tekanan dari water hammer akan mendesak klep transfer dan tabung hampa sehingga tekanannya cukup kuat, seperti kompresor ya di tabung hampa itu ditekan, karena kalau tidak ditekan biasanya itu akan kembali melorot ya. Dan juga dilem yang kuat ya. Shock drat sebagai rumah dari klep transfer ini berukuran 3 inch ya. Kalau di video terdahulu saya menyebut 4 inch, mohon maaf, sebenarnya ini ukurannya adalah 3 inch. Tetapi untuk tabung hampanya nanti adalah tabung 4 inch ya, paralon 4 inch, dan harus lebih kuat juga karena akan menampung tekanan udara untuk memompakan ke saluran output. Ya, seperti ini shock dratnya sebagai rumah klep transfer. Ini klep transfernya menggunakan shock drat ya. Kita tinggal menggunakan kunci palang atau kunci T yang panjang untuk membuka baut-baut klep itu, agar pada saat ada kerusakan atau bautnya berkarat mau diganti, mudah saja mencopot shock drat ini dari body. Dan klep water hammer pun sama, tidak dilem ya, tidak saya lem, tetapi nanti akan diberi penguat atau penghalang di bagian ujungnya agar pada saat ada kerusakan sama bisa diganti baik karetnya ataupun piringannya. Ini untuk merakit bodi yang menuju ke arah air ya, input air yang elevasinya mungkin bisa 1 meter cukup elevasinya, akan naik airnya bisa menaikkan di ketinggian sampai dengan 40 meter vertikal ya. Yang penting ini harus kuat, pengelemannya harus benar-benar teliti, pemotongannya harus benar-benar merata agar ujung-ujung dari bulatan paralon ini menempel juga di sekatan pada sambungan yang menuju ke paralon input ya. Pemotongan harus benar-benar lurus, kemudian nanti diratakan dengan amplas ya, agar nanti menempel juga di sekatan sambungannya. Seperti ini penampakan sebelum dilem ya. Bersihkan dulu bekas-bekas gergajinya karena bisa menghambat pada saat dimasukkan ke sambungan
menuju inputnya. Gunanya penghamplasan ini juga untuk lebih merekatkan lem ya, agar debu-debu yang menghalangi atau benda-benda lain, cairan kimia, minyak, oli dan lain-lain tidak menghambat perekatan lem paralon ini. Lebih bagus kalau Anda menggunakan lem yang kalengan ya, bukan yang seperti ini. Tapi karena ini darurat, saya tidak sempat belanja, ya terpaksa menggunakan kemasan ekonomis, kemasan mini ekonomis. Hanya ini boros ya, untuk satu rakitan pompa ini mungkin akan menghabiskan 3 atau 4 kemasan seperti itu ya. Ditekan, tahan dulu, karena biasanya setelah ditekan itu akan kembali melorot ya, kalau tidak ditekan dan ditahan beberapa detik ya. Ini penampakannya ya, bodi dengan klep water hammer yang siap dipasangi klep transfer dengan menggunakan rumah klep shock drat yang bisa dibongkar pasang. Ini adalah klep transfernya, klep transfer yang akan menyalurkan hasil dari water hammer ke dalam tabung hampa udara yang kemudian dipompakan ke bagian output ya. Seperti ini pemasangan rumah klep transfer menggunakan shock drat ya. Anda bisa membuatnya lebih bagus atau lebih rapi. Kemudian perhitungan sudut output dengan sudut input juga bisa Anda atur, tetapi untuk saat ini saya tidak memberikan video tentang petunjuk pengaturan sudut. Ini sudah dalam bentuk hampir setengah jadi ya, pompa hidram ini hampir setengah jadi. Mungkin di video berikut Anda akan saya bawa untuk melihat cara perakitan dari tabung hampa udaranya. Seperti ini penampilan lengkapnya, klep water hammer dan klep transfernya. Posisinya seperti ini ya, memang agak tinggi ini bagian klep transfer bodinya karena menggunakan shock drat. Baik teman-teman, ini adalah sambungan yang dipasang atau akan dipasang di bagian tabung hampa udara. Ini tutupnya 4 inch ya, tutup untuk paralon 4 inch dan paralonnya juga 4 inch. Mereknya tidak usah saya sebut, tapi memang ini merek bagus ya, agar kuat menyimpan tekanan udara juga tekanan air. Kalau ini adalah sambungan dari 4 ke 3, apa lupa namanya, lupa nama benda ini, tapi kita sebut saja sebagai sambungan dari 4 ke 3. Kita pasang, kita rekatkan, tahan dulu karena suka melorot ya, tekan, tahan beberapa detik agar menempel dan tidak melorot lagi. Nah seperti ini penampilannya. Sekarang baru kita pasang tutupnya. Kalau Anda ingin lebih gaya lagi di tutup ini, bisa Anda pasang hidrometer ya, pengukur tekanan udara di tutup ini bagian atas, agar kelihatan lebih gaya begitu, dan memang mudah mengontrol tekanan.
berapa bar tekanan akan terlihat di hidrometer. Seperti ini. Selesai sudah perakitan tabung hampa udaranya, dan nanti kita pasang ke bodi yang sudah dipasangi klep water hammer dan klep transfer. Nah, ini di ujung atas atau di bagian atas klep ini terdapat lubang untuk menyalurkan air hasil dari tekanan water hammer yang ditahan oleh klep transfer, dan nanti hasil tekanan dari klep transfer ini akan ditekan oleh ruang hampa udara yang ada di atas untuk ditekan ke bagian output dan dilanjutkan ke output dari pompa hidram ini. Ya, dipasangi dulu kran. Mengapa harus dipasang kran? Karena untuk mempermudah penyambungan apabila kita ingin mengganti selang atau ingin mengganti paralon output. Nah, kita tutup dahulu baru kita benahi outputnya. Setelah itu kran siap dibuka kembali. Atau bisa juga untuk pengetesan kekuatan sebelum disalurkan ke selang yang lebih panjang ke ketinggian. Nah, jadi pengetesan itu dipasang di saluran air yang elevasinya bisa 1 meter atau bisa setengah meter dengan panjang paralon input kurang lebih 2 batang, itu 8 meter. Cukup, pukulan airnya akan dahsyat ya. Dan tekanan hidrometer bisa dilihat kalau dipasangi hidrometer ketika keran ini ditutup. Jadi kita mengetahui berfungsi atau tidaknya pompa ini pada saat kita melihat hidrometer dan keadaan keran ditutup rapat. Ya, seperti ini, pasang. Jangan lupa ditekan, ditahan agar tidak melorot kembali. Ya, seperti ini, ditahan dulu supaya tidak melorot ya. Baik, ini sudah terangkai pompa hidram 100%. Ya, pompa hidram ini sudah 100% dirakit, tinggal pengetesan. Di video berikutnya Anda akan kami bawa untuk mengikuti tes pompa hidram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.